Dan saya minta izin share dulu ya. Oke. Judul kita pagi ini adalah Who are you comparing to? Integrity Compromise. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa topik kita satu pekan ini berbicara tentang karakter dan integritas dan beberapa steps yang mungkin akan mengingatkan kita untuk mengambil tindakan lebih bijak dalam perjalanan hidup kita, karena ada banyak sekali faktor yang tentunya jika kita mengizinkan faktor eksternal yang ada di sekeliling kita lebih memiliki pengaruh yang kuat, maka kita akan bisa dipengaruhi dan diubahkan oleh situasi dan lingkungan kita. Oleh karena itu, judul yang saya berikan ini berkaitan dengan kompromi yang tentunya akan mengancam proses pembentukan karakter yang kita sedang jalani bersama. Saya perlu kembali mengarahkan saudara-saudara untuk melihat peristiwa pertama yang memicu kesempatan untuk berkompromi. Kalau saudara-saudara dan saya mengingat kisah Kain dan Habel, maka kata pertama yang mungkin akan muncul dalam pikiran kita adalah iri hati. Dan proses untuk munculnya iri hati ini bisa banyak hal ya untuk kondisi sekarang ini. Karena mengingat apa yang dilakukan orang, apa yang dimiliki orang, dan apa yang Anda lihat di sekeliling Anda, kita memiliki tendensi untuk membandingkan kondisi dan situasi tersebut dengan diri kita. Jadi saat Kain melihat apa yang dilakukannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka feelings-nya itu mulai di-compromise. Ya, mungkin kita bisa baca itu di Kejadian pasal 4 ayat 5. Meskipun dari peristiwa ini kita bisa baca mulai dari ayat 3 ya sampai ayat 6. Mungkin saya bacakan saja mulai dari ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu, Anda perhatikan di ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya berikan kata dalam bahasa aslinya, namun bahasa Inggris ini yang terjemahannya mengekspos banyak aspek yang kalau kita sadari seharusnya hal ini tidak muncul, tapi ini terjadi karena dosa yang sudah muncul saat kedua orang tua pertama kita salah mengambil pertimbangan dan memutuskan. Jadi kata ini seharusnya tidak menempel di karakteristik manusia
yang diciptakan. Tetapi setelah salah mengambil pertimbangan dan keputusan, maka elemen dosa itu mulai bertumbuh dan berkembang. Ya, kata furious itu bisa diindikasikan dengan angry. Lalu ekspresi ini secara physiological bisa terlihat di wajah. Ya, countenance fail itu dalam bahasa aslinya itu mengekspresikan tentang seseorang yang tidak bisa menyembunyikan apa yang menjadi impact dari feelings dari dalam, sehingga ini mempengaruhi face expression, ya. Dan sangat kontradiksi, sedapat mungkin pun kita mau menutupi kita punya kemarahan, kegeraman, ya itu akan bisa muncul di wajah. Orang bisa lihat face expression kita. Dan kalau Anda mungkin pernah alami, kalau lihat tetangga punya sesuatu yang lebih, orang dapat posisi dan jabatan yang lebih tinggi dibanding Anda, pikiran Anda mulai berkecamuk, mulai memikirkan kenapa bukan saya, kenapa Tuhan tidak kasih saya yang sama, dan lain sebagainya. Proses ini akan muncul dalam pikiran Anda dan saya, dan akan menghasilkan beberapa dampak yang nantinya akan menghasilkan sebuah tindakan dan perilaku. Ya. Kalimat pertama ini mungkin bisa jadi trigger. Ya. Kalau Anda baca, mungkin Anda bisa ambil kesimpulan, ini gara-gara Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Ya, ketika Anda dan saya mulai membandingkan, comparing, rasa tidak puas akan muncul, perasaan tidak menjadi pusat perhatian bertumbuh, orang tidak lagi terfokus pada Anda, iri hati mulai terbentuk, kemudian kegeraman berkembang, lalu rencana jahat mulai muncul. Ya, selanjutnya ya tinggal menunggu tindakan. Ini konsekuensi dari ekspresi yang kita izinkan mendapatkan celah dalam hati. Dan Alkitab banyak ayat ya, kalau mau saya posting banyak sekali ayat. Anda tinggal ketik di Bible elektronik Anda, lalu cari kata iri hati, kemudian hati yang tenang dan lain sebagainya. Tapi saya cuma pilih satu supaya at least saudara bisa menyelaraskan mindset dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. It's always resulting menyegarkan tubuh. Reaksi ketenangan hati, calm spirit itu akan menimbulkan banyak dampak bagi kesehatan utuh. Ya, karena saat Anda tenang, jantung Anda memompa secara normal. Kalau Anda lagi geram dan marah, biasanya denyut jantung itu berdetaknya lebih cepat dari normal. Dan kalau berdetak lebih cepat dari normal, maka cara jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu sudah tidak beraturan. Orang bisa stroke, bisa hipertensi, dan lain sebagainya. Dampaknya sangat banyak secara psychological, secara biological, ya, dan lain sebagainya. Iri hati membusukkan tulang. Jadi benar-benar dampaknya itu sebenarnya akan kembali ke diri Anda. Saat Anda mulai membandingkan, lalu proses iri hati itu akan muncul. Saat Anda lihat orang lain tidak sama seperti Anda dan levelnya lebih tinggi, lebih diberkati, lebih bahagia, dan lain sebagainya. Anda mulai meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Sensitive insight. Kejadian 4 ayat 7. Ayat 7. Tuhan nanya langsung sama Kain, apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Ya, mana ada orang berbuat baik terus wajahnya muram. Ya, mungkin ada orang berbuat baik hanya untuk supaya kelihatan di publik, tapi sebenarnya dia tidak mau melakukannya.
Ya, biasanya itu akan selalu kontradiksi di face expression. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Perhatikan ini baik-baik, saudara-saudara. Kalimat ini sederhana. Tapi kalau Anda tidak melihat dampaknya, maka Anda akan compromise dengan hal yang sebaliknya. Saat Allah mengatakan jika engkau tidak berbuat baik. So basically, human created for good purpose, for good actions, for good planning, for good thoughts. Ya, jadi kalau Anda dan saya tidak berbuat baik, what's the consequences? Dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda engkau. So the tendency will always be negative and destroying akan menghancurkan step by steps. Tapi kalimat endingnya memberikan harapan. Anda tidak boleh minta siapapun, because once itu muncul dalam diri Anda, you have to overcome it. Anda yang bertanggung jawab untuk berkuasa atasnya. Kalau Anda punya karakter yang buruk, Anda tidak bisa minta bantuan orang untuk memperbaikinya. You should overcome it. You ask God to help you to overcome it. Tidak ada orang lain, tidak ada orang ketiga yang harus menolong Anda untuk berubah. Faktor eksternal bisa memberikan kontribusi, tetapi Anda punya tanggung jawab sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, jadi ya kita harus benar-benar dealing dengan hal ini. Saya tutup ayat-ayat yang saya gunakan di Roma 12. Kita harus membandingkan dengan siapa, dan kalau gitu tidak ada yang lain. Filipi 2 ayat 5, mindset kita harus sama dengan Yesus. Jadi kalau kita sama dengan situasi dan kondisi yang menggoda kita, maka perubahan budi dan pembaharuan budi kita tidak akan berjalan. Kita tidak akan tahu mana yang baik, mana kehendak Allah, dan apa yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Dengan begitu, kalau kita compare selalu dengan source of creator, ya, pencipta, sumber pencipta kita, maka kita akan selalu berjalan selaras. Ya, karakter kita akan terbentuk, integritas kita akan konsisten terjaga. Mudah-mudahan ini akan menolong kita masing-masing dalam perjalanan hidup kita saat kita berhadapan dengan situasi dan lingkungan yang mencoba untuk mempengaruhi kita dalam semua aspek kehidupan kita. Mulai secara fisik kita dipengaruhi, secara mental dipengaruhi, secara spiritual dipengaruhi, secara sosial kita dipengaruhi. Tapi saat kita compare dengan Tuhan kita, mindset kita sama, maka kita tidak akan berkompromi untuk kita punya behavior. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pagi ini dan menolong kami untuk waspada dan berhati-hati agar supaya situasi dan kondisi di luar tidak akan mempengaruhi cara kami bersikap, cara kami mengekspresikan feelings, cara kami memikirkan untuk menindaklanjuti respon kami, sehingga kami tidak lagi melakukan sebuah tindakan yang sama dengan dunia dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi kami kelihatan berbeda dalam merespon tindakan yang akan mempengaruhi integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, ingatkan kami untuk tetap menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Berkati seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini agar mereka boleh menjalani hidup hari ini dengan ketenangan hati dan tidak tergoda untuk mengekspresikan iri hati hanya karena dengan membandingkan kondisi dengan orang lain. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk setiap saat menjadi pemenang dalam setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.